Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Belakangan memang polusi udara di sejumlah kota termasuk di ibu kota menjadi sorotan karena kualitasnya yang buruk dan dikhawatirkan kalau didiamkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini akan membahayakan masyarakat yang hidup di kota tersebut, terutama terkait dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan dan juga masalah kesehatan lainnya. Lalu apa sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan dan bisa kita diskusikan? Nah, kali ini kami akan hadirkan dialognya dengan nuansa yang berbeda. Kami undang masyarakat-masyarakat pemirsa setia Metro TV dan juga salah satu jurnalis Metro TV yang kemudian bergabung bersama saya di live Instagram Metro TV di akun sosial media Metro TV. Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Yohana. Hai, halo. Baik. Terima kasih. Ini saya perkenalkan dulu, yang di sebelah saya ini ada Ibu Iko, kemudian yang di bawah ini ada Pak Pendri. Mereka adalah pemirsa setia Metro TV. Dan kemudian di sebelah sini ada Yohana Margareta, pemirsa setia Metro TV pastinya, dan juga rekan saya di Metro TV. Saya mungkin mau tanya dulu ke Ibu Iko. Bu Iko, belakangan ini polusi udara Jakarta tuh jadi sorotan. Nah, kalau Ibu tadi pagi keluar rumah, itu ngelihat memang seperti kabut atau seperti apa yang Ibu rasakan, Bu Iko? Ya, dari pagi itu memang sudah berkabut, sampai siang tadi kita ngumpul-ngumpul sama tetangga juga masih berkabut gitu. Khawatir ya kita dengan kondisi itu sebenarnya udah kayak kok siang masih gelap gitu, tapi bukan gelap karena mendung, gitu. Memang berkabut. Jadi memang Bu Iko Sampai siang hari ini. ya. Nah, Bu Iko itu domisili tinggal di mana? Terus mau kemana aktivitasnya tadi pagi? Saya ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tadi pagi kebetulan kita memang rutin berolahraga gitu. Jadi suasananya jadi nggak nyaman juga untuk olahraga. Suasana udaranya berkabut. Terus kita juga ngerasain kalau menghirup udara kurang seger ya, karena memang kita juga sebenarnya di daerah sini masih banyak pohon, tapi kabutnya bukan kabut ya, tepatnya udaranya kok berasanya nggak nyaman, dan panasnya juga terasa banget untuk pagi hari itu terlalu panas. Ya, sudah terlalu panas begitu dan kemudian udaranya tidak nyaman. Padahal mau olahraga niat baiknya supaya sehat, malah justru mendapatkan kualitas udara yang tidak baik. Itu di Pondok Aren ya. Nah, ke bawah deh, saya mau ada Pak Pendri di situ. Kalau Pak Pendri tadi pagi keluar rumah, kondisinya seperti apa? Apakah berkabut atau biasa-biasa saja atau seperti apa, Pak? Dengan kondisi hari ini saya lihat sangat berkabut sekali ya. Tapi hal ini kalau menurut saya karena kita hari-harinya ini juga udaranya juga kurang baik karena kita tinggal di pesisir di daerah Marunda yang banyak mobil-mobil besar-besar kontainer itu yang lewat, dan udaranya juga kurang agak bersih. Tapi belakangan ini sangat-sangat sekali. Sangat-sangat sekali. Jadi karena saya di dinas pendidikan ya, di SMP ya. Jadi anak-anak juga banyak yang ada sebagian yang nggak masuk. Pas saya tanya, apa alasannya nggak masuk? Ya, sakit lah, apalah, banyak ya keluhan seperti itu. Jadi ini yang prihatin sekali kita. Ya. Jadi banyak juga yang sakit begitu ya Pak ya, yang kondisinya terganggu karena akibat polusi udara dan kualitas udara yang nggak bagus ini. Nah, berikutnya saya ke Yohana. Yohana, tadi Bu Iko bilang mau olahraga nggak bisa. Pak Pendri bilang murid-muridnya banyak nih yang sampai nggak masuk sekolah. Kalau Yohana merasakan dampak apa dari kualitas udara yang kurang bagus belakangan? Banyak sih Jason, karena saya tinggalnya itu di apartemen, jadi di lantai atas. Jadi
secara visual itu benar. Yohana, sorry, boleh dinyalain, di-unmute audionya? Oke. Halo Jason? Halo? Ya, ya. Jason? Ya. Apakah sudah mendengar saya Jason? Sudah terdengar? Silakan Yana. Ya, Jason karena saya tinggalnya di apartemen di lantai atas itu, jadi memang sangat terlihat betul visual dari pekatnya udara di Jakarta yang benar-benar gelap. Dulu saya pikir, Jakarta ternyata ketika dicek aplikasi itu deteksi udara, polusi yang di Jakarta itu udah nggak pernah lagi untuk olahraga baik itu pagi maupun sore seperti itu. Itu dampak yang paling berasa dan mau nggak mau Jason dan juga teman-teman memang harus pakai masker sih. Kalau dulu karena COVID ya dan udah dibuka, tapi karena ini polusi udara, kita nggak akan pernah bisa merasakan itu masuk ke diri kita. Jadi memang mau nggak mau sekarang harus pakai masker. Oke. Yohana, kami kayaknya agak ada kendala komunikasi. Boleh Bluetooth-nya di-connect ulang supaya suaranya lebih jelas lagi? Oke, sembari menunggu koneksi komunikasinya, saya mau ke Bu Iko lagi. Bu Iko, tadi mau olahraga jadi nggak bisa gara-gara nggak enak, nggak nyaman kualitas udaranya gitu ya. Nah, Ibu Iko sendiri, kalau menurut Bu Iko, sebagai masyarakat, apa ya usulan yang paling oke supaya kira-kira polusinya di tempat Ibu tinggal dan beraktivitas bisa berkurang, Bu? Apa Bu kira-kira? Ya, kalau saya sih lebih kekhawatiran saya itu ke anak-anak ya. Anak-anak itu seperti Pak Yendri tadi bilang bahwa mereka sering nggak masuk. Kalau di grup-grup kelas tuh izin nggak masuk tuh hampir 25% setiap hari ya karena ispa gitu. Jadi batuk, pilek. Nah kalau di rumah kan kita ngalamin juga anak-anak batuk, pilek, kemudian radang, males makan, akhirnya diare, ke lambung, ke tipes dan sebagainya. Jadi itu dampaknya panjang. Nah ini sih menurut saya nggak bisa kalau kita bicara apa sih solusinya, memang ini harus bersama-sama ya, harus sama-sama. Bahwa kalau dilihat dari berita kemarin di BMKG bilang bahwa polusi terbesar itu dihasilkan oleh kendaraan bermotor, harapannya ya menggunakan kendaraan umum untuk lokasi-lokasi yang memang telah disediakan kendaraan umumnya itu dimaksimalkan gitu ya. Kemudian dilakukan campaign yang cukup baik gitu, artinya untuk melawan ini semua, campaign kepada masyarakat, karena nggak semua orang juga kemudian menyadari. Berarti penggunaan transportasi publik sama ada campaign gitu ya. Saya mau ke Yohana nih, kalau Yohana sendiri menyetujui nggak usulan dari Bu Iko, atau kira-kira punya usulan lain nih sebagai masyarakat yang mungkin kalau Yohana ngomong nanti bisa didengar sama stakeholder terkait, sama yang punya tupoksi untuk bisa mengambil kebijakan, kira-kira apa? Iya, karena kan kalau masalah polusi udara ini kan sebenarnya banyak faktor ya Jason. Dari sisi kuantitas dari kendaraan di Jakarta itu sudah sangat tidak terkendali. Jadi mau nggak mau ya pemerintah harus membatasi itu. Apalagi tuh misalnya kendaraan-kendaraan yang memang sudah tidak layak pakai, atau pembatasan pembelian dan penggunaan kendaraan. Saya tahu bahwa di Jakarta susah untuk kemudian menerapkan kebijakan itu. Karena apa? Di satu sisi tidak ada layanan transportasi umum yang juga nyaman dan memadai. Itu kita sih sebenarnya hanya bisa mendorong semaksimal mungkin sebagai insan media. Tapi sebagai masyarakat, ya di saat-saat ini kita sedang menghadapi polusi, mau nggak mau kita jaga kesehatan dulu, first thing first, untuk benar-benar pakai masker kalau kemana-mana. Karena partikel udara itu kok sangat lembut. Itu sangat membahayakan banget, Jason. Bahkan saya yang merasa saya nggak pernah sakit ya selama ini. Tapi selama ini kayak ngerasa kok jadi kayak ada lemes, sering bersin, seperti itu. Oke, jadi memang hal terkecil yang bisa kita lakukan yang diusulkan Yohana adalah setidaknya kita jaga kesehatan diri kita dulu gitu ya. Kita pakai masker dulu saat beraktivitas di luar supaya menghindari potensi dari bahaya radikal bebas dan juga polusi udara. Tapi nanti saran dari Bu Iko juga bagus untuk kemudian bisa dipikirkan lagi untuk kita bisa beralih ya Bu ya, migrasi dari kendaraan pribadi menuju ke kendaraan umum. Dan terima kasih juga Pak Pendri, Bu Iko, dan juga Yohana atas sharing-sharingnya, atas waktunya bersama kami. Semoga usulan Bapak Ibu semua ini bisa benar-benar didengarkan dan kualitas udara di tempat kita tinggal bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Iko, Pak Pendri, Yohana udah gabung bersama kami di live Instagram Metro TV. Selamat beraktivitas kembali.